Bisnis ternak ayam kampung, terkhususnya ayam kampung KUB atau ayam kampung unggul Balitbangtan, merupakan salah satu usaha peternakan yang semakin diminati oleh para peternak di Indonesia. Ayam Coop dikenal sebagai ras lokal yang memiliki banyak keunggulan. Lalu bagaimana sih cara memulai ternak ayam Coop maupun ayam kampung skala rumahan? Halo, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya Citra Siregar dari Coop Karo Farm, channel yang membahas seputar dunia peternakan, terkhususnya peternakan ayam kampung. Apa kabar para peternak di Indonesia? Saya doakan kita semua dalam keadaan sehat, tidak kekurangan sesuatu apapun, dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Menilik ke belakang usaha ternak ayam kampung, terkhususnya ayam kampung unggul Balitbangtan ataupun ayam KUB yang saya lakoni selama lebih daripada 6 tahun, tentunya ada proses ya, dari mulai awal sampai dengan sekarang itu ada serba-serbinya, tapi tidak akan menjadi hal yang susah kalau kita itu punya keinginan dan mau belajar. Karena apa? Karena bisnis ayam kampung ini masih menjadi salah satu idola di kalangan masyarakat, bukan hanya karena permintaan tapi juga cara pengelolaannya. Kalau kita itu bisa mengelola ataupun rajin, tentunya kita akan mampu sukses di bisnis ayam kampung skala rumahan. Jadi sampai sekarang pun saya masih beternak ayam kampung ya. Jadi mungkin akan jadi pertanyaan, kenapa sih saya itu masih memilih stay ataupun tetap beternak ayam kampung? Apa saja sih keunggulannya dalam memelihara ayam kampung ini? Jadi di sini saya mau menjabarkan apa saja sih keunggulan ataupun keutamaan dari memelihara ayam kampung skala rumahan ini. Jadi yang pertama itu adalah kalau kita memelihara ayam kampung itu sebenarnya lebih mudah ya, asalkan kita sudah memahami ilmunya. Karena apa? Karena ayam kampung ini kan sudah menjadi bisnis dari nenek moyang kita zaman dulu ya. Jadi memang sedikit banyaknya kita memang sudah mengetahui, namun dengan berjalannya waktu, begitu banyaknya arus informasi yang bisa kita dapat saat ini, baik itu media sosial, YouTube ataupun media Facebook, itu kan kita lebih gampang ya dalam mempelajari bisnis ini karena banyaknya sumber yang bisa kita dapat ilmunya untuk mempelajari bagaimana cara beternak ayam kampung ini. Itu yang pertama ya. Karena kita ketahui juga ya, daya tahan tubuh ayam kampung ini juga lebih kuat dibandingkan ayam broiler ataupun ayam putih yang biasa ada di pasaran. Terkhususnya ayam kampung KUB ini ya, dia memang sudah dibuat sedemikian rupa sehingga daya tahan tubuhnya itu lebih kuat daripada ayam kampung biasa. Tidak hanya kuat, dan pertumbuhan ayam kampung KUB ini juga lebih cepat dibandingkan ayam kampung biasa pada umumnya. Selain pertumbuhan, daya tahan tubuh, jumlah telur yang dihasilkan juga setiap tahunnya itu di atas rata-rata dibandingkan ayam kampung yang biasa. Lalu yang kedua, kenapa ternak ayam kampung skala rumahan ini masih menjadi ini ya salah satu alternatif usaha yang baik, yaitu pemasarannya ya. Karena apa? Karena kalau di Indonesia ini kita kan masih menemukan ya, kalau ayam kampung itu masih lebih diminati ya oleh para peminat ataupun
Sebenarnya kalau bisa memilih, orang ya lebih memilih ayam kampung dibandingkan ayam Eropa ataupun ayam putih, karena teksturnya, karakteristik dagingnya dengan rasanya itu kan berbeda kalau dibandingkan dengan ayam putih. Dan karena apa juga ayam kampung ini lebih gampang di pasarkan, karena bukan hanya dagingnya yang bisa kita jual ya. Kalau di bisnis ternak ayam kampung ini, kita itu bisa jual telur konsumsi, apalagi kalau ayam kampung KUB ini kan terkenal dengan jumlah telurnya lebih banyak ya. Jadi selain kita bisa jual daging, kita juga bisa jual telur konsumsi, kita juga bisa jual telur tetas ya, yang harganya itu di atas telur konsumsi. Karena apa? Karena kan kalau telur konsumsi biasanya kita tidak memerlukan jantan, sementara kalau telur tetas kan kita memerlukan jantan, jadi kos produksi juga lebih tinggi. Makanya telur tetas atau telur fertil itu harganya lebih mahal. Lalu ada lagi keunggulannya, selain kita jual telur, jual daging, kita juga bisa menjual anakan ataupun DOC ya, DOC ayam kampung. Itu juga DOC juga ada bermacam-macam ya. Ada yang jual baru menetas, ada yang bisa jual 1 minggu, ada yang menjual 3 minggu, 1 bulan. Lalu naik sedikit stepnya dari penjualan DOC, kita juga bisa menjual yang namanya dere ataupun bakal calon indukan. Jadi memang banyak sekali mata dari bisnis ternak ayam kampung ini ya. Memang bermacam-macam segmen pasarnya yang bisa kita tuju. Jadi seluruh hasil produksi dari baik itu daging ayam kampung, telur ayam kampung, ayam kampung siap potong, bakal calon indukan ataupun DOC yang baru menetas, itu pangsa pasarnya itu sangat luas ya. Jadi ibaratnya kalau seperti kita menetaskan DOC, misalkan nggak laku ini DOC-nya, itu bisa kita besarkan untuk dijadikan ayam pedaging. Ataupun kita nggak mau ribet ya, kita maunya menghasilkan telur, jual konsumsi atau jual telur tetas, juga ada segmen pasarnya. Jadi fleksibel, Anda itu bisa memilih yang mana sih yang lebih gampang dijalankan dan lebih memungkinkan untuk dilakukan di daerah tempat tinggal Anda. Jadi makanya saya bilang bisnis ayam kampung ini memang masih menjadi salah satu bisnis yang kemungkinan besar memang ya akan berlanjut dan waktunya itu akan panjang. Lalu keunggulan yang lain di bisnis ternak ayam kampung ini, pakan ya, pakan yang untuk diberikan pada ayam kampung itu gampang didapatkan di mana-mana, baik itu dari bahan pabrikan ataupun seperti bekatul ataupun dedak yang biasanya bisa kita dapatkan di daerah seputar tempat tinggal kita, di tempat toko pakan. Jadi sumber pakannya ini tidak terbatas ya, di seluruh wilayah di Indonesia itu gampang ditemukan. Makanya itu menjadi salah satu keunggulan dalam beternak ayam kampung ya. Karena tadi itu saya bilang ayam kampung ini kan lebih kebal terhadap penyakit. Jadi misalkan ibaratnya dikasih pakan sembarangan aja pun mereka itu tetap hidup. Cuma bedanya ya, kalau kita kasih pakan yang bagus ya pertumbuhannya pasti akan lebih bagus, daya tahan tubuhnya akan lebih kuat. Beda dengan yang hanya kita sekedar memberi dedak ataupun katul saja, tentunya itu hanya untuk bertahan hidup ya. Kecuali kita melakukan sistem umbaran yang dimana ayam kampung itu bisa mencari sumber-sumber dari alam. Jadi itu juga merupakan salah satu keunggulan dalam bisnis ternak ayam kampung. Begitu mudahnya kita mendapatkan bahan untuk pakan ayam kampung tersebut. Jadi dari penjabaran yang saya paparkan di atas bisa kita ambil garis besarnya ya, bahwasanya usaha ayam kampung ini tidak susah kalau kita itu mau mempelajari dan tidak malas ya.
ternak ayam kampung ini bisa kita jadikan sebagai usaha sampingan, bahkan untuk jadi usaha utama. Dan saya yakin usaha ternak ayam kampung ini tidak akan ada matinya selama manusia itu masih membutuhkan makan. Jadi itu ya poin-poin mengapa begitu mudah menjalankan bisnis ternak ayam kampung skala rumahan, terkhususnya apalagi ayam KUB ataupun ayam kampung unggul Balit Bangtan seperti yang saya pelihara. Semoga apa yang saya jabarkan bisa menjadi bahan referensi atau masukan bagi para calon peternak ataupun peternak yang ada di Indonesia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jangan lupa dukungannya untuk Coop Carol Farm dengan cara like, komen, dan subscribe. Salam dari saya peternak anti ribet, Citra Siregar. Assalamualaikum.